Selamat sore Bapak Ibu Simeon Hana yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kita ya cuaca yang terang ya. Kalau sepanjang hari mulai diawali pagi tadi sudah hujan deras ya Bapak Ibu, tetapi bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan menolong kita sehingga kita ada di dalam persekutuan pada sore hari ini dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya rindu kita mau belajar di dalam suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Renungan saya berikan sebuah judul hidup di dalam pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat ini. Saya hitung dari 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat walaupun tadi pemimpin pujian katakan bahwa kita sudah tua ya, tapi rasanya katanya pengen muda terus. Bisakah begitu Bapak Ibu? Secara fisik kita bisa melihat satu fakta yang kita hadapi sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun kita sudah tua, tidak cantik secara fisik ya, tidak kuat lagi untuk kita bekerja keras, pikiran kita juga sudah gampang lupa. Apa yang mau kita ucapkan itu pun kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ini adalah satu fakta keadaan yang tidak bisa kita pungkiri dihadapi setiap hari di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini menyampaikan kepada kita bahwa kita harus meletakkan pengharapan kita seluruhnya kepada kasih karunia Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Kok kita harus menaruh pengharapan kita seutuhnya kepada Tuhan? Karena memang di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Bapak Ibu punya anak, bisakah kita berharap setiap waktu meminta pertolongan kepada anak kita? Belum tentu ya. Itu sebabnya bersyukur ya. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Pujian tadi katakan bahwa siapa yang sabar dan mantep ya, dia akan memiliki kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita meletakkan pengharapan kita seluruhnya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa ada bagian yang akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, yang itu bukan dari dunia ini, tetapi diberikan Tuhan di masa yang akan datang. Tetapi bagian yang akan kita terima yang akan datang itu, Bapak Ibu, harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dalam bumi ini. Kita membaca suratan yang sama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-4. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-4 saya bacakan berbunyi demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau pujian tadi katakan bahwa kalau kita sabar lan mantep tekan pungkasane, maka ada bagian ya, ada jaminan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang berjanji, tidak ada yang tidak ditepati di dalam kehidupan kita. Berbeda ya Bapak Ibu dengan manusia yang seringkali berjanji tetapi seringkali juga lupa untuk menepatinya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, Dia menepati pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nasihat Petrus ini ya, siapkan akal budimu dan waspadalah. Di sini dikatakan bahwa jangan lagi kita menaruh pengharapan kita
kepada manusia. Jangan lagi kita menaruh pengharapan kita di dalam dunia ini, karena pasti ujung-ujungnya nanti kita akan kecewa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita renungkan ya. Mari kita renungkan bahwa ketika di dalam dunia ini kita mengalami pergumulan, menghadapi persoalan, sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah satu cara Tuhan untuk kita melaluinya dengan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tentu kita ingat ya Bapak Ibu, kita percaya bahwa walaupun secara fisik, secara tubuh jasmani semakin hari kita semakin merosot ya. Tetapi kalau saya ingatkan pada waktu saya menyampaikan di bulan yang lalu, di mana kita percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Dan yang kekal inilah yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak bisa diambil orang. Jadi kita harus memperjuangkannya pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaruh pengharapan kita di tempat Tuhan, berarti kita menaruh kepada satu tujuan yang tepat. Kita tidak menaruh pengharapan kita kepada yang lain-lainnya. Berarti hidup kita ada di dalam fokus hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bagian kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat tadi, dikatakan bahwa kamu akan menerima ya bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, harta sorgawi atau bagian kita adalah yang tersedia di sorga. Ini adalah pengharapan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tetapi ada satu konsekuensi ya. Di dalam setiap sebelum kita menerima janji Tuhan, tidak mungkin bahwa ketika keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, kita menyampaikan ya di dalam diri kita sendiri, oh aku selamat, tidak usah aku harus mengejar keselamatan itu. Tidak, bukan kita diam saja ketika keselamatan itu dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Nah, orang percaya yang memiliki pengharapan demikian itu hanya ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di lain Tuhan Yesus tidak ada pengharapan yang menjanjikan bagian dari hidup yang kekal ini. Masih Bapak Ibu seringkali mendengar kalau apa mesti kamu nanti selamat, dia pasti masih bilang semoga atau insya Allah gitu. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah merasakan bagaimana kasih Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita. Kita akan dipelihara dengan cara kita tetap beriman kepada Tuhan sampai masa akhir hidup kita. Itu sebabnya penting sekali seperti pujian tadi, setia, setialah, setia sampai mati. Nah, ini Bapak Ibu konsekuensi yang harus kita kerjakan untuk kita mengerjakan keselamatan selama di bumi. Nah, Bapak Ibu, selama semua itu, selama kita masih di dunia, maka kita harus mewujudkan iman, pengharapan, dan kasih, yaitu mewujudkan kehidupan kita dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang juga yang memusuhi kita. Ini adalah hebatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, tidak peduli kita menghadapi satu perlawanan, tidak peduli kita menghadapi satu pertentangan. Karena apa? Kasih Kristus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian dibuktikan dalam hal apa sebelum kita menerima bagian kita, seperti yang disampaikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat tadi. Nah, Bapak Ibu,
ada bagian yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita, yaitu tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan dalam segala situasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa di dalam usia kita yang seperti ini, kita seringkali merasakan tidak ada yang sempurna ya. Baik dari segi kesehatan, tidak pernah orang yang sehat terus, pasti mengalami sakit. Karena gandengannya ya, orang hidup itu sakit, sehat, kemudian suka, duka, kadang punya uang, kadang juga belas nggak punya uang. Nah, ini adalah gandengannya, pasangan orang hidup. Dan ini fakta yang kita hadapi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita merenungkan, sampai detik ini kita ada, sampai hari ini kita ada. Bapak Ibu, apakah kita pernah merasakan Tuhan tidak pelihara kita? Tidak. Nyatanya ya Bapak Ibu, ketika kita sakit, tidak ada seorang pun mungkin menolong kita. Nyatanya Tuhan masih memelihara dan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saya juga membayangkan ketika kita tidak memiliki Tuhan, ketika kita tidak memiliki pengharapan, kepada siapa Bapak Ibu kita mau berharap? Nah bagi orang yang Bapak Ibu tidak bisa menyampaikan segala pergumulan, segala persoalan, segala masalah, kadang ibu-ibu ya di sini jarang sekali menyampaikan kepada anak-anaknya apa yang menjadi keberatan di dalam hatinya. Dia pendam sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mempercayai Tuhan, kita menyampaikan keluhan kita, kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, dan kita yakin dengan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita lari, kita menaruh pengharapan kita kepada yang salah. Kekayaan, jabatan, ataupun yang di harta yang kita miliki tidak sebanding dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari saya mengajak, yang kita buktikan yang pertama tadi adalah tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mempraktekkan kasih Tuhan dengan mengasihi sesama, bahkan kepada orang-orang yang menganiaya kita. Sulit Bapak Ibu, ketika kita memikirkan tentang kehidupan kekristenan, sebenarnya Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau dikatakan bahwa dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat tadi, bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak binasa, itu kita tidak peroleh dengan mudah Bapak Ibu. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mengalami banyak peperangan, kita mengalami perjuangan supaya untuk kita sampai ke sana, supaya kita sampai untuk menerima jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, perlu kita membekali, mempraktekkan kasih Tuhan dengan mengasihi sesama, bahkan kepada orang-orang yang menganiaya kita. Bapak Ibu, ini harus kita buktikan bahwa kasih Tuhan itu kasih yang berbeda. Kalau kita mengasihi orang yang sama dengan kita, orang yang mengasihi, tentu ini banyak orang mengalami hal seperti itu. Tetapi kasih Tuhan, ketika kita membalas, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ini adalah luar biasa. Karena sepertinya kita sedang meneladani Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan kepada banyak orang yang memusuhi di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan iman kita dasarkan kepada karya penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi semua umat manusia, termasuk kita orang-orang yang percaya. Pengharapan kita taruh, kita melihat ke depan kepada janji Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala jujur saja menghadapi pergumulan yang berat, ketika kita menghadapi tekanan, mungkin kita tidak salah, ada satu tekanan yang membuat
kita itu menghadapi tekanan yang sangat berat, sehingga seolah-olah batin kita, perasaan kita itu berontak ketika kita menghadapi tekanan yang berat itu. Padahal kita benar ya, kita ada satu di posisi yang benar. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada hal yang di luar kemampuan kita, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, katakan kepada Tuhan, karena apa yang tidak mampu kita kerjakan itu, Tuhan sanggup dan memampukan bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari pada sore hari ini biarlah kita menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan, yang saat ini belum ada, yang saat ini belum kita alami, yaitu keselamatan di sorga, seperti yang dicatat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat tadi. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita punya pengharapan dan itu kita taruh di dalam hati kita, ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, di tengah-tengah kerasnya kehidupan, kita akan melihat, oh ini hanya sementara. Karena apa? Karena yang kekal nanti akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagian kita diberikan oleh Tuhan sebagai jaminan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan saya tidak saya perpanjang, saya rindu kita menyembah Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Biarlah di dalam masa tua kita, masa kita menghadapi fisik yang tidak lagi kondisinya baik-baik saja, kita mau percaya dan hanya mengandalkan kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu
kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita di masa-masa yang tua ini, tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan. Tidak ada yang kita harapkan ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan yang berat. Mari kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Kita hanya bisa berharap Tuhan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan ketika ada saat-saat kita tidak sanggup menghadapi kehidupan. Tuhan Yesus, penolong yang ajaib di dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kita pujikan pujian ini kembali dengan sungguh-sungguh. Oh, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami percaya segala persoalan, permasalahan, pergumulan kami hanya kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan memampukan kami untuk melewatinya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus iman kepercayaan kami semakin kuat kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan menguatkan kami semua Tuhan. Biarlah iman, pengharapan dan kasih ada dalam hidup kami semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dengan ibadah Simeon Hana yang diberkati pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan yang telah datang di sore hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan yang telah melayani pada sore hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan pulang Tuhan. Engkau hentar mereka sampai di rumah dengan selamat. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang kami akan menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.